Oke, selanjutnya silakan Pak Udin untuk memberikan dari aspek lain mungkin. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator Pak Iradat MK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berada pada forum ilmiah seminar terkait dengan kepemiluan, evaluasi kritis terhadap penyelenggaraan pemilu 2024, dan sekaligus kita coba melihat bagaimana masa depan demokrasi Indonesia. Yang saya hormati Prof. Asep, Pak Yana, Pak Kamil, Pak Ahmad, Pak Ali, dan pengurus HIMAP, ketua dan sekretaris, serta wakilnya yang terkeren, saya tahu, Mas Jenny. Ya, beri aplaus untuk Mas Jenny. Ya, mana sih Mas Jenny? Coba berdiri Mas Jenny. Ya, mana Mas Jenny? Oh, ini. Saya memberikan apresiasi kepada Mas Jenny karena nampaknya prediksi saya, Mas Jenny memiliki peluang baik untuk berkarir pada dunia politik. Saya yakin dia ini nanti akan menjadi politisi hebat. Oke. Tentunya juga teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Saya ingin memulainya dari klarifikasi sebenarnya terhadap pernyataan saudara moderator Pak Iradat. Dia bingung dia, kenapa ya? Dan klarifikasi ini sebenarnya tidak terlalu penting juga, tapi menurut saya juga perlu didiskusikan kembali. Di awal tadi Pak Iradat menyampaikan bahwa pemilu 2024 adalah pemilu terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Hemat saya itu terlalu tendensius, dan saya memaklumi itu. Itu yang saya maksud. Ya, saya memaklumi itu karena Pak Iradat ini berada pada kubu 01. Dan itu wajar karena pilihan rasionalnya Pak Iradat sangat paham bagaimana kemampuan kubu 01. Tetapi setiap pilihan politik kita itu tidak boleh kita kemudian membangun asumsi dan pernyataan yang kadang tidak produktif bagi pertumbuhan dan perkembangan demokrasi kita. Saya tahu pernyataan bahwa pemilu 2024 itu adalah terburuk, itu adalah pernyataan yang terus dibangun dalam sosial media secara terus-menerus, dan pada akhirnya pernyataan itu sebagian orang menganggap itu adalah benar. Jadi Pak Iradat hari ini adalah memberikan kontribusi yang pada akhirnya tercipta kebenaran palsu itu. Tepuk tangan untuk Pak Iradat. Itu poin pertama. Ini saya menyerang Pak Iradat ini. Kemudian begini, Pak Iradat ini adalah dosen ilmu politik, tetapi tidak paham. Ini sengaja saya menyerang Pak Iradat, saya ingin tahu sejauh mana mental dia. Jadi sekali lagi, beliau ini adalah dosen ilmu politik, aktivis juga di masa S1-nya, mungkin juga sampai sekarang. Dan 2 malam yang lalu saya lihat dia berada pada forum yang sangat luar biasa. Sampai-sampai dia tidak menyapa saya.
Ya, tetapi sekaligus Pak Iradan ini tidak paham apa itu politik secara praktis. Ya, begini, teman-teman semuanya, politik itu dinamis, selalu berubah-ubah, dan tidak bisa kita prediksikan secara tepat. Jauh sebelum tanggal 14 Februari 2024 itu, saya bersama Prof. Asep, bersama beberapa narasumber, berada dalam satu forum mencoba menganalisis tentang peta politik pemilu 2024. Sebagian besar apa yang kami sampaikan pada forum itu pada akhirnya tidak tepat. Awalnya saya melihat bahwa Prabowo akan menggandeng Erick Thohir atau nama lain gitu. Tetapi pada akhirnya Prabowo menggandeng Gibran, dan itu tidak terprediksi sebelumnya, termasuk saya. Kemudian di kubu Anies, awalnya kita menganggap Anies menggandeng atau berpasangan dengan AHY, ya, tapi nyatanya tidak. Anies justru pasangannya adalah Caimin yang sebelumnya ada di kubu Prabowo. Kemudian Ganjar, prediksi saya, dia akan menggandeng Puan Maharani atau Khofifah. Dan saya menyampaikan pada forum itu, ternyata pada akhirnya Ganjar justru menggandeng Mahfud. Ini menggambarkan bahwa politik itu dinamis, tidak bisa kita pastikan, dan itu hakikat dari politik gitu, bahwa politik itu selalu berubah-ubah. Nah, kembali pada Mas Iradan, Pak Iradan. Iya. Saya sampaikan tadi bahwa politik dinamis, berubah, tetapi Pak Iradan tidak pernah berubah. Itu maksud saya. Dia tidak pernah berubah, dia konsisten dengan pilihannya, dengan statusnya gitu. Dengan statusnya, dan dia bangga dengan status apa yang dia jalani selama ini. Dan menurut saya itu adalah kekeliruan besar sebagai seorang dosen ilmu politik. Tepuk tangan untuk Pak Iradan. Ya. Saya tidak perlu menyampaikan seperti apa status Pak Iradan yang sampai hari ini masih dia pegang teguh. Ya. Tidak perlu saya sampaikan. Ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Iradan. Prof. Asep dan teman-teman mahasiswa yang saya hormati, bicara tentang pemilu 2024. Tadi di awal saya sekaligus klarifikasi pernyataan Pak Iradan bahwa menurut saya tidak selalu benar bahwa pemilu 2024 itu adalah pemilu terburuk atau pemilu yang kurang memuaskan dalam proses berdemokrasi kita. Kemarin hari Rabu, Lembaga Survei Indonesia merilis bahwa masyarakat Indonesia puas dengan penyelenggaraan pemilu 2024. Bagi masyarakat kita melihat pemilu 2024 itu adalah sebuah proses yang sangat baik, tidak ada persoalan-persoalan krusial di dalamnya, tidak ada situasi yang mengganggu stabilitas politik, hukum dan ekonomi kita. Justru sebaliknya, pemilu 2024 itu memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi kita, menciptakan iklim ekonomi kita pada iklim yang sehat. Nah, terlepas dari hal itu, saya pun memiliki catatan-catatan khusus untuk mengatakan bahwa pemilu 2024 jauh lebih baik dibandingkan pemilu sebelumnya, terutama pemilu 2019. Pada pemilu 2019 itu ada banyak persoalan yang menurut saya sangat mengganggu situasi politik pada masa itu, pada saat itu.
2019 kita tahu bagaimana terjadi polarisasi politik masyarakat kita, pembelahan di masyarakat kita. Itu sangat tajam sekali, sangat tajam sekali. Baik pada tingkat elit maupun pada tingkat grassroots-nya, pada tingkat masyarakatnya. Itu terjadi pembelahan yang luar biasa pada pemilu 2019. Dan pada masa itu begitu tajamnya gesekan politik antar masyarakat kita. Dan saya mengalami hal itu. Saya mengalami hal itu pada tahun 2019. Pada tahun 2019 saya menjadi ketua relawan Jokowi Amin. Pada saat itu dia pasangan 01, benar ya Pak Iradat? Pasangan 01 waktu itu ya, Jokowi Amin. Iya, kayaknya iya, dia nggak berani mau menegaskan itu. Ya, waktu itu saya menjadi ketua relawan Jokowi Amin. Dan saya mendapatkan tanggapan yang tidak sehat ya dari beberapa teman-teman saya, dari komunitas-komunitas tertentu yang coba mengatakan bahwa pilihan saya itu tidak benar gitu. Dan pernyataan-pernyataan yang ditujukan kepada saya itu tidak hanya menyerang gagasan dan ide, tetapi menyerang mental gitu. Dan bagi saya itu hal yang biasa karena saya paham apa itu politik gitu. Hanya saja saya ingin membuat kesimpulan pada pemilu 2019 itu polarisasi gesekan sangat tajam sekali. Dan saya membuat satu artikel tentang polarisasi politik Islam pada saat itu. Nah, sementara pemilu 2024 ini teman-teman semuanya, saya tidak melihat ada gesekan yang terlalu kuat, ada pembelahan yang terlalu tajam, ya, baik di tingkat elit maupun di tingkat masyarakat kita. Tidak ada gesekan tetapi tidak tajam. Kalaupun di tingkat elit ada semacam perubahan sikap mereka gitu, dalam membangun koalisi, itu hal yang wajar. Dalam negara yang demokrasinya matang pun pasti terjadi seperti itu. Pasti terjadi seperti itu. Namun dalam konteks bagaimana pembelahan itu merusak ya situasi politik dan demokrasi kita, itu tidak terjadi di pemilu 2024 dibandingkan 2019. Tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Karena isu yang dibangun pada pemilu 2024 itu berbeda dengan isu yang digunakan pada pemilu 2019. Pada pemilu 2019, isu yang dimainkan adalah isu komunis, isu agama. Waktu itu bagaimana ruang publik itu diisi dengan narasi bahwa saya sebut nama Jokowi adalah keturunan PKI, bagian dari organisasi PKI dan seterusnya, bahkan coba membangun satu narasi digital. Ada foto Pak Jokowi di masa-masa PKI jayanya di Indonesia, dan itu tidak bisa dibuktikan secara benar. Tetapi itu adalah bentuk dari narasi politik pada masa itu dan berdampak buruk terhadap situasi politik pada pemilu 2019. Sementara pemilu 2024 itu nggak ada itu isu komunis, nggak ada. Pernah nggak Anda mendengar atau mengikuti bahwa ada isu komunis terhadap Pak Prabowo? Nggak ada kan? Atau pada Ganjar? Nggak ada kan? Ada nggak? James? Pernah mendengar isu itu? Nggak ada gitu. Isu agama pun tidak terlalu ramai digunakan untuk sebagai alat politik kelompok tertentu pada pemilu 2024. Nah, ini menurut saya sebuah tanda bahwa demokrasi kita pada pemilu 2024 jauh lebih matang dibandingkan sebelumnya. Maka keliru kalau ada pernyataan pemilu 2024 sekali lagi pemilu yang terurung. Maaf Pak Iradat ya. Baik, saya menyimpulkan pemilu 2024 yang berlangsung beberapa minggu yang lalu adalah
pemilu yang relatif damai, tertib, itu tidak ada gesekan yang terlalu tajam di tingkat manapun. Saya coba pada tanggal 14 itu saya coba ikut memberi hak suara saya pada TPS, kemudian saya coba survei dan melakukan pengamatan sekilas. Tidak ada situasi yang menggambarkan ada kondisi politik yang sangat genting ya, mengancam demokrasi dan hukum kita. Tidak ada situasi itu. Tidak ada situasi itu. Itu adalah beberapa catatan baiknya pemilu 2024. Kendati demikian, teman-teman semuanya, ini saya bikin catatan singkat tadi ini. Saya juga memiliki catatan buruk ya terkait dengan pemilu 2024 itu. Dan ini selalu terjadi pada setiap pemilu pasca negara kita menerapkan demokrasi langsung itu atau pemilu itu, yaitu praktik money politik. Ini selalu terjadi dari pemilu ke pemilu, selalu terjadi. Dan ini praktik money politik ini tidak hanya di pemilu seperti kemarin, tetapi pada pilkada ini selalu terjadi, Karena itu tadi saya diskusikan sama Mas Jenny di belakang tadi, Jen, kamu nanti mau jadi politisi? Iya Pak, saya mau jadi politisi gitu. Saya bilang siapkan dulu uangmu 1 atau 2 M untuk memenangkan pemilihan legislatif gitu. Wah Pak, jangan begitu dong gitu. Ya tapi nyatanya faktanya seperti itu kan? Iya nggak? Iya. Kita sekarang ini bisa melihat dengan mata kepala kita bahwa ada transaksi antara calon legislatif atau calon presiden, wakil presiden dengan masyarakat kita pemilik suara. Ada transaksi di situ, beli suara, dan itu terjadi secara masif, sistematis, dimanapun masyarakat itu berada, termasuk di daerah saya, daerah luar Jawa maksud saya, terjadi hal itu. Jadi praktik buruk demokrasi kita pada pemilu 2024 itu adalah money politik ini, dan ini bagian dari praktik sebelumnya, pemilu sebelumnya maksud saya. Ini adalah catatan penting bagi kita sebagai akademisi ilmu pemerintahan, ilmu politik, untuk melihat bagaimana praktik money politik ini dapat diminimalisirkan dalam proses demokrasi kita. Tentu jawabannya tidak terlepas dari apa yang disampaikan oleh Prof. Asep tadi, bahwa dalam politik perlu etika. Kemudian diperkuat kembali oleh Pak Yana bahwa dalam politik itu yang harus diperhatikan adalah etika dan moral itu. Tadi sudah sangat jelas disampaikan oleh Pak Yana. Nah, ini yang saya lihat praktik buruk pemilu kita, money politik. Nah, money politik ini kemudian menciptakan budaya politik kita yang transaksional. Kalau tadi Prof. Asep mencoba melihat sejarah budaya politik kita itu pada konteks politik yang memperhatikan budaya yang berlaku dalam masyarakat itu, di mana masyarakat memilih karena atas dasar memilih pemimpinnya karena atas dasar budaya begitu, dan itu baik karena memang budaya kita seperti itu, kita percaya pada raja kita karena memang budaya kita seperti itu begitu, dan itu adalah bentuk penghormatan politik warga negara Indonesia kepada budaya bangsa kita begitu. Tetapi pada pemilu kita, terutama pemilu 2024 ini, masyarakat tidak lagi melihat politik yang seperti tadi. Masyarakat kita melihat politik adalah politik transaksional. Saya beri suara dengan catatan saya mendapatkan sesuatu, baik dalam bentuk uang maupun bentuk yang lain. Ini hal yang mengancam demokrasi kita di masa yang akan datang. Ini sangat krusial sekali. Tentu ini adalah catatan kita bersama, bagaimana kita meluruskan politik transaksional ini sehingga demokrasi kita bisa
dipastikan berada, bukan menjadi, tapi berada pada demokrasi yang diharapkan oleh kita semuanya. Terakhir, bagaimana kita melakukan penguatan demokrasi itu? Tadi Pak Yana sudah menjelaskan secara detail bagaimana kita membangun demokrasi, diantaranya membangun demokrasi skill dan demokrasi kelembagaan. Prof. Asep tadi bagaimana kita kembali pada mental politik kita masing-masing, bahwa kita menempatkan politik dan demokrasi itu pada posisi yang tepat gitu. Satu poin yang ingin saya sampaikan sebagai tambahan yang disampaikan oleh Prof. Asep dan Pak Yana, dan ini sangat praktis. Harapan saya pasca pemilu 2024 ini terbentuk koalisi kerakyatan, koalisi yang mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, tetapi misinya adalah koalisi kerakyatan, bukan koalisi transaksional. Mungkin Jenny bisa membantah pernyataan saya atau penjelasan saya ini. Saya nggak percaya Pak Udin, koalisi kerakyatan itu bisa terbentuk dalam proses politik kita pasca pemilu ini. Ya, saya memaklumi ketika Mas Jenny menyampaikan hal itu. Memang politik ini transaksional memang. Coba kita lihat bagaimana Pak Jokowi sudah memanggil Surya Paloh, kemudian memanggil beberapa elit partai yang punya potensi, di mana partai-partai yang menjadi rival Prabowo Gibran ini akan masuk pada koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Dan bagi saya itu sudah jadi soal. Yang penting koalisi itu dibangun atas nama rakyat, yang saya sebut koalisi kerakyatan itu. Meskipun ini sulit untuk dipastikan terbentuk, sangat sulit sekali. Tapi saya percaya di sana masih ada Pak Jokowi yang coba meletakkan fondasi politik yang berkelanjutan. Setidaknya fondasi itu menjadi arah bangsa kita untuk bagaimana koalisi ke depan itu bergerak. Pada sisi lain, yang saya harapkan perlu ada oposisi. Jangan sampai dalam kabinet nanti, dalam parlemen nanti tidak ada oposisi. Ya. Tetapi saya melihatnya pasti ada oposisi. Dan ini yang kita harapkan. Meskipun oposisinya nanti adalah oposisi kurus, tidak banyak partai yang mendukungnya. Mungkin hanya satu partai, ditambah dengan partai-partai kecil yang tidak ada di parlemen, misalnya Umat. Partai besar yang menjadi oposisi mungkin PKS, karena PKS ini tidak mungkin berada pada kubu partai-partai besar yang secara ideologisnya tidak sama dengan mereka. Nah, harapan saya PKS tetap berada pada oposisi, dan peran mereka adalah oposisi kerakyatan juga, bukan hanya sekedar oposisi untuk kepentingan ideologi partai. Ideologi partai iya, tetapi yang jauh lebih penting adalah kepentingan rakyat seutuhnya. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Iradat. Billahi fi sabilil haq, astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udin. Yang disampaikan Pak Udin tadi memang melihat pelaksanaan pemilu dari beberapa aspek ya. Mungkin saya sedikit menjelaskan saja ya. Di awal tadi saya menyampaikan bahwa perspektif yang saya gunakan itu masyarakat sipil ya. Mungkin teman-teman bisa baca laporannya Tempo, laporannya Kontras, ICW, itu kan semua sepakat menyebut bahwa demokrasi sekarang itu adalah terburuk sepanjang pemilu ya. Jadi saya tidak mengutip itu kalah, itu kalah kan awal partisan ya, karena dia pendukung Kontras. Tapi kalau ICW, Kontras, Tempo ini kan kelompok-kelompok masyarakat sipil yang artinya netralitas pikirannya bisa kita pegang lah gitu. Tapi sekali lagi memang tergantung sudut pandang ya. Kalau memang polarisasi ya seperti yang dibilang Pak Udin itu, polarisasi sekarang itu sudah berkurang dengan drastis ya, karena bahannya sekarang sudah gabung gitu. Bahannya Prabowo dengan Jokowi sudah bergabung. Jadi tidak ada polarisasi. Polarisasi ada tapi kecil ya.
Tapi yang perlu kita garis bawahi dari apa yang disampaikan Pak Win tadi, lagi-lagi soal politik uang. Politik uang, sedikit cerita, ada teman saya yang nyalek itu di Malang Raya ini, dia sudah habis 12 miliar tapi tidak terpilih ya. Itu Cem, 12 miliar. 12 miliar untuk kelas DPR RI itu nggak lolos. Artinya teman-teman, berarti kalau misalnya nanti mau nyalek, Anda bisa hitung sendiri ya berapa biaya yang harus dikeluarkan. Dan hampir semua caleg itu menggunakan politik uang. Jadi kalau kamu misalnya mau nyalon, berarti harus menyediakan uang untuk keperluan politik uang. Baik petahana ataupun non petahana itu nggak mau menggunakan politik uangnya. Artinya ini menjadi masalah bagi kita semua, bagaimana cara mengikis politik uang, karena itu menjadi salah satu akar kenapa masih banyak korupsi di Indonesia. Nah teman-teman, jadi sangat banyak informasi-informasi yang bisa kita diskusikan lebih jauh. Jadi silakan bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan atau sanggahan terhadap apa yang disampaikan oleh tiga pembicara tadi, karena isu soal pemilu itu bisa dilihat dari berbagai macam aspek ya. Silakan angkat tangan mungkin yang ingin menyampaikan Perwakilan Himap. pandangannya. Silakan yang bagian sana, Restu mungkin silakan. Mana Restu? Sebagai salah satu. Mana Restu? Restu mana Restu? Coba Restu. Silakan yang lain. Apa yang Anda nyebut itu berarti Ada kemarin pendukungnya 02 garis keras kemana nih? Oke, silakan teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan. Cem. Ayo Mas Jemi, Jemi silakan. Ayo, tolong dikasihkan nantinya Mas. Tolong dikasihkan mic-nya kepada mereka berdua. Oke. Ayo, silakan. Ini ada si Jamie sama si Adi. Gimana? Kalau di kelas sangat kritis nih Pak. Oke, silakan Mas. Iya. Nama dan langsung to the point aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mujib, NIM 2002 114. Saya ingin menanyakan ke Pak Yana ya. Tadi menyebutkan ada 3 aspek demokrasi untuk membangun demokrasi. Yang pertama demokrasi dimai, demokrasi attitude, demokrasi skill. Kita tahu ya, dewasa ini orang-orang yang menduduki jabatan ya, tentunya sudah melewati masa demokrasi main, di mana beliau-beliau mendapatkan pendidikan dari sosialisasi politik masa kanak-kanakan, yang waktu masa kekanak-kanakan. Menjadi pertanyaan saya, bagaimana solusi orang-orang yang menduduki jabatan itu untuk melakukan skill yang skill yang sesuai dari sosialisasi politik di masa kanak-kanakan. Dan tambah lagi untuk menjelaskan, masa kita mendapatkan politik masa kanak-kanak itu mendapatkan tentang idealisme
apa itu Pancasila, dan tentunya kita dapat fundamentalis agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya pertanyaannya Pak Yana, jadi bagaimana para pejabat itu bisa mengimplementasikan demokrasi skill melalui kebijakan-kebijakan yang baik untuk masyarakat ya. Sebentar Pak, kita tampung dulu. Oke, silakan selanjutnya Saudara Jemi. Ayo, mana tadi mic-nya? Tolong dikasihkan ke Saudara Jemi dan Saudara Isyardi. Saya tidak bisa makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan saya sangat simpel ya. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Yana mengenai beberapa aspek penting, tiga: demokrasi main, demokrasi attitude, dan demokrasi skill. Mungkin saya bukan minta pendapat Pak Yana, tapi pendapat dosen-dosen program ilmu pemerintahan khususnya berbicara mengenai demokrasi skill seperti ini. Jadi di dalam kelas kita hanya diajarkan mengenai teoritis mengenai demokrasi, tapi praktik yang terjadi dalam kelas ataupun yang sebagainya untuk menunjukkan sikap demokrasi yang dewasa menurut saya sangat jauh gitu. Jadi mungkin saya ingin bertanya ke bapak-bapak yang terhormat di depan, Pak dosen, bagaimana pengimplementasian praktik untuk membuktikan bahwasanya demokrasi skills yang terdapat sesuai dengan teori yang bapak dosen-dosen sampaikan di dalam kelas seperti itu. Terus juga mungkin saya lihat mungkin demokrasi di kampus menurut saya kurang dewasa juga, dan ruang terbuka kepada mahasiswa mengenai demokrasi menurut saya sangat belum maksimal seperti itu. Mungkin kepada bapak-bapak yang terhormat bisa dijelaskan mengenai bukan hanya teori tapi bagaimana praktik seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Isyardi. Nanti kalau pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh Pak Udin ya, sebagai pimpinan fakultas, karena yang buat kebijakan. Ya. Biar adil. Ya kan betul kan buat kebijakan. Silakan Mas Jemi, ayo berdiri Mas Jemi, biar waktu lebih. Siapa? Oh iya itu di Galang ya. Mas Galang yang belakang. Tolong kasih ke Galang. Mutar juga dia jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Sebelumnya saya mau sedikit menyanggah dulu dari apa yang disampaikan oleh Pak Udin tadi. Kita memang satu pilihan Pak pemilu Pak. Tapi untuk segmen Bapak Ursan saya agak kurang paham. Satu. Izinkan saya Pak ya. Tentang politik uang. Tadi kan Bapak menyampaikan bahwasannya siapkan dulu 1 sampai 2 M untuk politik uang. Tapi di pemilu sekarang ini ada sebuah fenomena bahwasannya ada beberapa caleg yang memang tidak menggunakan modal yang besar gitu untuk terpilih. Contohnya Komeng gitu Pak, di DPD Jawa Barat gitu. Dia bahkan tidak ada kampanye, tidak ada apa-apa segala macam. Tahu-tahu pas pemilu ada fotonya kemudian menang. Nah kemudian ada juga di DPRD Wonogiri ya, di TikTok tuh sering viral Kuku Haryanto Pak. Itu cuma nyanyi di TikTok aja, dia modal dengan gitar dengan suara yang biasa saja tapi menang Pak. Jadi mungkin saya kira ini tergantung kreativitas. Jadi kemenangan di pemilu itu lebih ke arah kreativitas dan bisa menarik hati masyarakat untuk menang. Tapi pertanyaan saya nggak ada hubungan dengan itu Pak. Ya, saya mau nanya, pada tanggal 11 kemarin, 11 Februari jam 11 siang waktu Indonesia Barat, itu ada sebuah film yang fenomenal di Indonesia ini, yaitu berjudul Dirty Code, yang menjelaskan tentang kecurangan-kecurangan yang ada di pemilu ini menurut perspektif mereka gitu, bukan perspektif warga Indonesia. Kemudian
Menurut pandangan saya, film ini terlalu apa ya? Dari segi aktornya, dari segi pembuat filmnya, segala macamnya itu kan kelihatan banget kalau itu mau menyerang pada salah satu paslon saja. Nah, mungkin penjelasan saya terlalu panjang ya. Pertanyaan saya sebenarnya simpel aja, Pak. Kepada bapak-bapak dosen ini yang sudah terbiasa memberi kami nilai-nilai di kelas ini, kira-kira untuk bapak dosen ini segala macam di depan ini, berapa nilai yang diberikan untuk film bersifat, Pak? Terima kasih. Terima kasih Mas Kak. Ada lagi satu pertanyaan terakhir. Cewek lah, ayo. Oke, di belakang nggak apa-apa. Siapa itu? Berdiri. Oh, si Abigail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abigail dari angkatan 22 min 121. Tadi diskusi di depan cukup panas juga dengan dosen Pak Salahuddin sama Pak Rodat. Tapi yang ingin saya tanyakan, Pak Salahuddin tadi menjelaskan bahwa ke depan kabinet yang akan dibawa Prabowo Gibran ini kabinet kerakyatan yang memfokuskan kebutuhan di masyarakat supaya terpenuhi. Itu satu. Nah, kalau pertanyaan seperti ini, Bang, masyarakat benar membutuhkan ekonomi, membutuhkan kebutuhan pangan, pakan, dan papan. Tapi kalau masalah ilmu itu bagaimana, Bang? Kita tahu bahwa 12 tahun rakyat Indonesia ini menjalani sekolah, namun mereka masih kepayahan, Pak, mencari pekerjaan. Namun mereka masih kesulitan untuk membangun lapangan kerja. Nah, itu menurut pandangan Bapak, bagaimana pandangan kabinet kerakyatan itu bisa menangani permasalahan itu? Nah, jadi kalaupun itu nanti konsep kabinet itu kabinet kerakyatan, bagaimana bisa kabinet itu menganggap rakyat ini bisa disemberdayakan secara baik dan optimal, bukan hanya kebutuhan pragmatis praktis, tapi bisa mengangkat secara filosofis masyarakat itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Abigail. Intinya Mas Abigail ini meminta pandangan solid tentang masa depan kepemimpinan Prabowo Gibran dalam membantu mempersiapkan lapangan pekerjaannya. Karena salah satu isu pertama yang paling banyak dibutuhkan oleh generasi milenial itu adalah pekerjaan. Dan itu menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Prabowo Gibran di 5 tahun ke depannya. Silakan mulai dari Pak Yana dulu. Monggo Pak Yana. Baik, untuk penilaian dulu Dirty Board menarik, meskipun saya nonton hanya 30 menit pertama, nonton bareng-bareng sebenarnya. Kenapa hanya 30 menit pertama? Karena bagi saya, menurut saya, data-data yang disampaikan di film itu sebagian besar datanya sudah kami diskusikan juga dan tidak ada yang baru. Ya. Justru angle kecurangan itu tidak nampak di situ, tidak nampak menurut saya. Mestinya satu itu angle kecurangannya harus nampak ya, dengan fakta-fakta, ya fakta-fakta yang inkrah gitu, yang dibuktikan dengan ya misalnya dokumen surat, dokumen ya, yang memang itu masuk ke dalam konteks kecurangan tadi. Nah, tetapi kenyataannya tidak. Ya, 3 akademisi tadi itu hanya menyampaikan data-data yang sudah pernah ada, yang dikutip oleh media-media mainstream seperti Kompas, ya, Tempo, tetapi tidak dibuktikan dengan data-data kecurangan misalnya. Ya karena tidak bisa kita klaim, misalnya pembantu pejabat
gubernur atau bupati wali kota. Ya memang itu pejabat-pejabat tadi itu ya mau tidak mau, suka tidak suka dipilih oleh presiden misalnya, atau melalui Kemendagri misalnya, melalui Menteri Dalam Negeri. Informasi atau data yang kita ingin sampaikan misalnya tadi ya tentang pejabat kepala daerah itu, karena memang di tahun 2024 akan dimulai pemilu kada serentak yang ya jumlahnya hampir setengah dari kabupaten kota provinsi yang ada di Indonesia. Nah, ini memang, dan ini desain besar. Pemilihan kepala daerah serentak itu desain besar dalam pemilu kada yang dibuat oleh Kemendagri, kemudian DPR dan tentu partai politik dan pemerintah untuk menyederhanakan, mengefektifkan, mengefisienkan pemilu. Itu contoh satu kasus yang menurut saya tidak terlalu setuju. Kemudian kaitannya dengan political creativity atau political kreatif. Jadi dalam politik itu memang sekarang itu kalau saya lihat ya, apalagi untuk memikat Gen Z, tentu harus dibutuhkan kreativitas. Ya meskipun kreativitas dalam politik ini seringkali dianggap ya oleh lawan-lawan politiknya sesuatu yang tidak substantif. Nah, maka kreativitas politik ini penting menurut saya. Nah, saya tidak tahu apakah dalam bidang seni musik, seni tari, ya saya tidak tahu. Mestinya memang lebih substantif. Tidak harus narasi-narasi politik yang yang formal ya menurut saya, tidak harus yang formal. Contoh lah bagaimana kemudian istilah gemoy menjadi dipolitisasi, lalu kemudian dinilai tidak substantif ya karena hanya joget-joget yang tidak jelas, misalnya begitu. Nah tentu kita harus coba mengkonstruksi bagaimana political creativity itu sebagai bagian dari politik, ya, terutama dalam kampanye atau dalam membranding, ya, political branding. Seseorang menjadi anggota DPR, DPD, ya, DPRD kota kabupaten atau provinsi atau presiden dan wakil presiden. Ya, tentu harus ada creativity, political creativity saya kira. Ya. Di situ saya kira anak-anak muda penting untuk mengeksplor ya, bagaimana mengkonstruk kreativitas, political creativity itu dalam membranding di dalam politik ya, sehingga politik tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan. Ya meskipun pasti ada pro dan kontra, ya, pro dan kontra. Kemudian yang kedua, yang ketiga tentang bagaimana pengimplementasian demokrasi di kampus. Ya kalau menurut saya yang paling penting ya bagi mahasiswa membangun ruang-ruang publik. Membangun ruang-ruang publik. Saya tidak menilai buruk teman-teman mahasiswa yang sering ke kafe, yang sering ngopi di warung kopi atau di kafe atau dimanapun lagi. Kalau warung kopi tadi, kafe tadi dijadikan sebagai ruang publik, public space untuk diskusi, untuk berdebat, untuk sharing, ya, dan lain sebagainya. Justru menurut saya itu menjadi sangat penting. Kelas itu tadi juga bisa dijadikan sebagai public space. Ya. Kelas itu. Ya. Saya kira kalau teman-teman mahasiswa kemudian menganggap ketika dosen melakukan penilaian terhadap mata kuliah yang Anda ikuti
lalu tidak sesuai, lalu tidak demokratis, saya kira enggak lah. Ya. Selama misalnya ketika Anda ternyata mau masuk perkuliahan, semua dosen pasti ada yang namanya kontrak kuliah. Itu menurut saya sudah ruang untuk membuka demokrasi. Ada musyawarah di situ, ada sharing. Setuju tidak kalau begini, setuju tidak kalau begini. Ya. Bahkan Pak Kamil seringkali menyampaikan pada Bapak Ibu dosen, karena kita ini sudah kurikulum OBE, dimungkinkan bagi mahasiswa itu untuk memperbaiki setiap waktu. Ya meskipun tentu kan dosen itu tidak mengajar hanya satu mata kuliah gitu. Memperbaiki setiap waktu hasil dari evaluasi mata kuliahnya sampai pada posisi nilainya baik. Nilai baik itu kan nggak harus A gitu loh. Nilai A itu nilai tertinggi, tapi nilai yang baik itu ya yang sesuai dengan kerja kerasmu, pemahamanmu, pengetahuan, kan begitu. Bisa jadi kalau Anda kemudian dapat nilai A, tapi pengetahuanmu, pemahamanmu ya terhadap mata kuliah itu tidak sesuai, kan repot. Nanti kalau ditanya sama temannya nggak bisa, kan menjadi presiden gitu ya. Kira-kira. Jadi dibukalah seluas-luasnya public spare, ruang publik. Misalnya saya sering mendengar semester yang lalu itu diskusi di depan kantor saya, ngalor ngidul, ya teman-teman semester berapa saya tidak tahu, kegiatannya apa itu, ya kadang saya mengomentari, kadang saya juga enggak. Yang penting tuh show must go on. Jadi ruang-ruang itu dibuka dulu lagi, kerannya dibuka dulu. Diskusi mau ngalor ngidul nggak jelas, nggak apa-apa, yang penting diskusi dulu. Ya. Kemauan untuk diskusi, untuk sharing itu yang penting. Kemauan untuk ngomong dulu, untuk menyampaikan pendapat dulu. Ya kan Anda belum bisa menyampaikan atau memberikan pendapatan. Ya pendapat dulu lah. Kalau belum bisa memberikan pendapatan itu. Ya. Pendapatnya dulu aja. Nah itu yang penting. Itu aja sudah bagus menurut saya. Nah ini semester ini saya belum dengar. Semester ini belum dengar lagi diskusi-diskusi di depan kantor saya. Yang suaranya keras segala macam ya, jadi masalah. Ya kalau musik dance di depan ruangan saya saja yang begitu kerasnya, saya bisa mendengar sedemikian rupa, ya apalagi diskusi teman-teman, nggak ada masalah. Nah tinggal nanti ada yang mempresentasikan, menyajikan, ada yang menanggapi. Kalau memang tidak ketemu, ya perlulah orang dari luar, pakar misalnya, untuk dihadirkan ke situ. Nanti untuk menghadirkan pakar, silakan Anda menghubungi Pak Kamil, saya, atau Bapak Ibu dosen yang lain yang punya relasi dengan pakar ini. Ya, itu terakhir terkait dengan bagaimana cara pejabat-pejabat publik tadi itu ya, agar bisa memberikan pendidikan politik bagi warganya. Ya, itu tadi. Pejabat-pejabat politik tadi tidak hadir ke ruang-ruang publik, ke masyarakat ketika dia mau mencampurkan diri. Mestinya mereka memberikan pendidikan politik, sosialisasi politik pada masyarakat ya, 2 tahun, 3 tahun sebelum. Ya tentu tidak hanya mensosialisasikan, tidak hanya memberikan pendidikan politik, tapi juga praktik-praktik politik. Kebijakan yang memang itu berdampak pada masyarakat. Jangan hanya ceramah-ceramah, tapi juga prakteknya tidak ada. Hasilnya, dampaknya, impactnya pada masyarakat tidak ada. Saya kira itu, terima kasih. Terima kasih Pak Yana. Monggo Pak Udin, Pak informasi dulu. Saya kesimpulan. Agak kesimpulan. Repot kalau urusan dengan Wadek 2, nanti urusan logistik tidak lancar.
Terima kasih moderator. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Yana. Pertanyaannya bagus-bagus dan itu memang saya tidak bisa jawab di satu-satu. Tapi saya ingin bercerita ini hasil pemilihnya dulu ya. Jadi kita tahu yang menang itu kan menang hasil quick-count itu adalah PDI, Golkar yang masuk parlemen gitu ya, yang lolos threshold. Ada Gerindra, PKB, Demokrat, PKS, Nasdem dan PAN. Tapi saya kira P3 akan diselamatkan dan masuk begitu. Kenapa? Karena itu partai bersejarah dan itu kemungkinan itu akan masuk menjadi 9 lagi. Jadi P3 itu partai bersejarah. Jadi kalau itu mati itu akan cukup ya. Nah, dari sisi komposisi ini tuh menunjukkan bahwa tidak ada partai yang dominan. Kalau tidak ada partai yang dominan, maka ini juga akan menjadikan situasi sulit di DPR sebenarnya di dalam pengambilan keputusan. Kenapa? Karena masing-masing partai bisa memveto dari usulan partai yang lain. Jadi nanti itu, kalaupun PDIP itu nanti besar, tapi suaranya kemungkinan kalah sama Golkar. Itu berkaitan dengan sistem, bukan sistem. Jadi PDI dan PKB itu sebenarnya itu partai yang tidur aja dapat suara. Sehingga dia itu kalau dapat satu kursinya pasti suaranya akan sangat besar, tetapi terkonsentrasi dalam dapil-dapil tertentu. Sementara kalau Golkar itu merata, dapil yang pemilihnya sedikit begitu, itu juga di luar Jawa itu Golkar sangat populer, artinya dia. Nah, ada kemungkinan ini hasil dari perhitungan PKB itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan, padahal dia itu partai dengan suara yang mahal, artinya konsentrasinya di Jawa Timur, Jawa Barat ya mungkin, dan artinya di Jawa. Kita tahu ada kemungkinan dari partai-partai yang berbasis pada pada NU yang tidak lolos threshold, bisa saja itu masuk ke PKB. Karena biasanya persaingannya itu ketat di dalam satu dapilnya itu. Apalagi kalau misalkan P3 tidak lolos, maka PKB itu akan mendapatkan tambahan suara yang cukup signifikan. Nah, tapi kemungkinan itu agak berat begitu, karena sementara ini hasil saya lihat dari hasil perhitungan KPU sudah mau mendekati 4%. Nah, saudara sekalian, di dalam konteks tertentu, maka berbicara tentang masa depan dari demokrasi di Indonesia, ini ada beberapa prediksi yang mungkin bisa Anda buktikan. Pertama, nanti itu akan ada pemikiran untuk beralih dari sistem pemilu yang open list kembali kepada yang closed list. Karena yang open list itu merugikan partai-partai yang berbasis atau partai massa, termasuk PDIP, termasuk PKB, itu yang paling dirugikan. Kenapa? Karena dia berkreasinya lambat dibanding dengan partai-partai yang lain yang sekarang itu kita sebut dengan electoralis party.
atau partai pas mau mengadakan diadakan pemilu, atau orang lain bilang bisnis party atau partai bisnis begitu. Dan itu sangat memungkinkan untuk saya tuh kadang-kadang kalau lagi bicara ada yang ngobrol gitu di belakang itu saya nggak konsentrasi. Teman-teman mohon perhatikan penjelasan kami Pak. Saya selalu menyampaikan di kelas juga sama kan, begitu. Anda harus tahu bukan apa-apa itu terkait dengan kebiasaan saya. Jadi saya kalau lagi ngomong itu kalau ada yang ngobrol itu makanya kalau ada yang ngomong saya biasanya diam begitu karena menghargai orang lain. Nah, saya juga harus bisa menghargai orang yang sedang bicara ya, biar barokah hidupnya begitu. Tanda orang yang beradab dan orang yang punya etik itu ketika orang lain bicara Anda harus dengarkan walaupun sulit begitu. Saya juga kadang-kadang melakukannya kalau terpaksa. Nah, saudara sekalian, dengan prediksi-prediksi itu nanti maka politik itu nanti akan kembali kepada yang dinamakan dengan desa antitesa itu. Nah, ketika desa antitesa itu memunculkan sebuah solusi baru dan itu sebenarnya belum tentu juga menyelesaikan masalah. Karena problem yang akut di dalam negara kita itu bukan pada sistem, pada perilaku atau aktor politiknya. Mau jujur, dulu itu kan pemilu dilaksanakan oleh pemerintah. Itu dengan pendekatan profesional yang dari Weber. Profesionalisme. Yang profesionalisme mengurus administratif itu adalah pemerintah pada zaman Orde Baru. Nah, muncullah gagasan demokratisasi, penyelenggara pemilu harus netral. Dan ketika netral itu, maka ini menjadi bagian yang jadi pilihan. Tetapi saudara sekalian, netralitas itu kok bisa jadi tercemar? Karena apa? Karena banyak dari dugaan-dugaan adanya penyelewengan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Pertanyaannya, kenapa itu bisa terjadi? Inilah yang dinamakan dengan hukum ekonomi. Hukum ekonomi itu berbicara semakin banyak penawaran, harganya akan semakin mahal. Penyelenggara KPU itu banyak dicari oleh orang-orang, sehingga ketika masuk ke sana itu kemungkinan dalam tanda kutip untuk bisa jadi itu harus melakukan deal untuk mengamankan partai politik tertentu, untuk mengamankan, sehingga ada dugaan dari banyak pihak dan sebenarnya mereka itu sudah tahu. Mereka kalau ada Bu Aminah saya mungkin bisa nyampaikan ini, cuman ada kemungkinan mereka juga pada nitip kepada pakar KPU. Dan ini memang bisa terjadi. Kenapa? Karena banyaknya orang yang ingin menjadi anggota KPU, akhirnya dia dengan segala cara dilakukan. Jangankan untuk jadi anggota KPU, panwas macam-macam. Nah, inilah problem. Kenapa? Karena kita masih banyak pengangguran di dalam negara kita, sehingga hal yang paling gampang meningkatkan status sosial di dalam masyarakat di Indonesia ini adalah menjadi PNS, pegawai negara, dan itu tidak memerlukan terlalu banyak skill yang dibutuhkan dalam tanda kutip. Yang penting mereka punya relasi dan koneksi. Dan inilah sebenarnya yang merusak birokrasi di negara kita. Karena mereka menerapkan namanya relasi dan koneksi itu. Apakah itu sah?
saya kurang mampu. Tapi etik, kalau kita mau bicara tentang itu semua, Weberian itu adalah profesionalisme, maka dia harus masuk dengan intelijen begitu. Tetapi di dalam politik itu bukan persoalan proses, tetapi ada namanya legitimasi. Ketika prosesnya benar, dilakukan oleh orang yang baik, kalau rakyat tidak percaya, maka itu yang paling bahaya. Oleh karena itu banyak anggota-anggota KPU itu diambil dari kelompok-kelompok masyarakat yang mewakili, merepresentasikan masyarakat. Misalkan dari NU, dari Muhammadiyah, dari ormas-ormas besar yang lain. Kenapa? Karena itu merupakan representasi politik, sehingga ada namanya legitimasi. Nah ternyata saudara-saudara sekalian, mengurus negara itu tidaklah segampang yang kita bayangkan. Ada aspek-aspek yang disebutkan aspek teknikal dan non teknikal. Orang cerdas mengurus negara belum tentu bisa lancar, karena ada hal-hal non teknis di sana. Tetapi kalau orang cerdas ngurus misalkan sesuai dengan keahliannya, maka dia mungkin bisa berhasil. Tapi di dalam politik itu ternyata bukan kecerdasan saja, ada hal-hal yang lain yang dibutuhkan. Oleh karena itu, saudara sekalian, kalau misalkan saudara ingin aktif di dalam politik, walaupun sekarang itu serba rumit dan Anda harus mempertebal duit, itu mungkin iya. Tapi saya setuju apa yang disampaikan oleh Galak. Dan ternyata di era sekarang sudah mulai ada kerinduan juga di dalam masyarakat untuk tidak melakukan money politik. Saya secara pribadi justru kalau sekarang udah legalkan itu money politik, karena tidak ada dampak apapun, cuma tidak ada kewajiban untuk memilih itu. Dan kalaupun disembunyi-sembunyikan, itu akan sangat berbahaya. Nah, kenapa sekarang money politik itu tidak jalan? Tidak hanya karena tidak besarnya uang, tapi mekanisme money politik yang sekarang beda dengan mekanisme money politik yang 2019 ke belakang. Dulu belum ada agen yang sistematik yang mengurus tentang penyaluran money politik itu. Nah, sekarang saya berduga banyak aktor-aktor, agent-agent yang dia sudah punya jaringan di tingkat lokal, yang dia sudah terpercaya dan bekerjanya sudah dari pemilu ke pemilu. Orang melakukan money politiknya itu melalui agent, tidak secara langsung. Sehingga kalau ada orang baru, dia punya uang berapa? 12 miliar. 12 miliar untuk jadi itu tidak mungkin kalau dia tidak bisa. Oleh karena itu banyak mungkin di YouTube ada dari caleg yang tidak jadi minta kembali uang yang sudah dikasihkan. Kenapa? Karena dia bukan orang yang tepat memberikan itu. Karena di dalam lingkungan yang sudah terbentuk, bekerjanya money politik tidak mekanis, tetapi sudah organis. Artinya walaupun ada, tapi sudah terorganisir. Nah, Anda kalau misalkan lihat ada kawan kita kok baru aja muncul kok bisa, Anda harus tahu di belakangnya siapa. Mungkin dia sudah paham tentang itu semua. Tapi kalau Anda punya uang berapa miliar, terus Anda mau calonkan, Anda belum tentu jadi, karena Anda hanya membuang uang itu. Itu aja, nanti kita diskusi lebih lanjut. Semoga Anda sedikit punya pencerahan terkait dengan pemilu sekarang, tetapi nanti pasca pemilu 2024 ini akan ada kejutan-kejutan yang luar biasa. Pertama dari koalisi, yang kedua hubungan antara
Jokowi dan Prabowo. Dan paling menakutkan saya, ini bukan menakut-nakuti, ada kemungkinan bisa chaos apabila ini sudah disampaikan oleh Koni sebenarnya. Tapi saya bukan ini, Anda biar ini aja, prediksi biar Anda bisa melamun dan membayang. Kalau Prabowo nanti tiba-tiba terjadi sesuatu karena dan itu bisa digoreng untuk memobilisasi massa sehingga akan bisa berdampak pada chaos. Nah, inilah yang kemudian saya takutkan nanti kalau itu benar, maka Indonesia akan mengalami namanya the third reformation atau the second reformation, reformasi kedua. Tapi kalau ini berjalan, maka apa yang disebut dengan behind stand still atau negara pejabat itu akan berjalan apabila Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu bergandeng, sehingga yang dilihat itu bukan lagi sistem tapi pejabatnya. Hukum adalah pejabat. Jadi kalau misalkan pejabatnya oke, bukan pada, mudah-mudahan saya salah. Tapi ini adalah prediksi yang boleh siapapun dari akademisi memprediksikan itu. Dan the arms and state itu sudah terjadi di Indonesia pasca Orde Baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo terakhir Pak Udin. Oke, terakhir terima kasih Pak Iradat. Teman-teman semuanya, satu poin yang ingin saya tanggapi terkait dengan terakhir tadi terkait koalisi kerakyatan untuk kabinet Prabowo Gibran. Per hari ini negara kita sedang menghadapi banyak hal yang kemudian harus diselesaikan. Yang pertama bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu cenderung menurun jika dibandingkan tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2023 ini kita menurun pertumbuhan ekonomi kita. Dan juga ketimpangan sosial ekonomi kita juga relatif semakin tajam gitu. Dari skala 0 sampai 1, posisi kita masih di 0,3. Semakin mendekati 1, semakin baik ya, kondisi ketimpangan ekonomi sosial kita. Tapi hari ini ketimpangan kita masih di 0,3. Kemudian angka kemiskinan kita juga meskipun dikatakan menurun, tapi penurunannya tidak begitu tajam, gitu, relatif stagnan. Gitu. Ada penurunan tapi sedikit sekali. Gitu. Sedikit sekali. Kemudian IPM kita juga mengalami pertumbuhan, tapi pertumbuhannya tidak begitu jauh, gitu. Sangat lambat sekali. Dan pada sisi lain, tingkat pendidikan masyarakat kita juga didominasi pada belum lulus SD dan atau lulus SD, ada pada angka 60%. Ini adalah catatan serius bagi bangsa dan negara kita untuk ke depan nanti, dan kita berharap koalisi kerakyatan yang saya sampaikan tadi untuk mendukung kabinet Prabowo Gibran ini benar-benar hadir ya, untuk memastikan pertumbuhan ekonomi kita melaju dengan baik gitu, kemudian IPM kita juga bisa tertangani dengan baik dan seterusnya. Tentu tidak sesederhana apa yang kita diskusikan hari ini. Ada banyak dinamika yang harus kita pastikan di sana, dan itu menentukan arah politik bangsa dan negara kita ke depan. Nah, karena itu teman-teman semuanya, kita perlu menyadari bahwa peran aktif kita sebagai bagian dari masyarakat sipil, teman-teman sebagai mahasiswa, kami sebagai pengajar, ini diperlukan hadir secara langsung untuk memastikan proses demokrasi, proses penyelenggaraan pemerintahan kita, dan memastikan kabinet Prabowo Gibran itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan skenario cita-cita bangsa dan
negara kita. Ini yang harus kita perhatikan secara serius ke depan. Begitu. Saya berharap Prabowo Gibran tidak hanya memikirkan program makan siang dan minum susu gratis, itu penting, tetapi ada yang jauh lebih penting dibandingkan itu. Bagaimana membangun SDM dengan langkah-langkah yang strategis melalui proses yang cukup panjang dan berkelanjutan. Ini yang jauh lebih penting ketimbang, meskipun saya setuju dengan makan dan minum susu gratis, tetapi saya tidak begitu menaruh perhatian serius terhadap hal itu. Karena ada persoalan penting yang harus dilakukan dan segera dilakukan oleh pemerintah kita. Salah satunya adalah membangun kualitas SDM itu. Dengan cara apa? Membuka akses pendidikan bagi semua orang, semua lapisan masyarakat, dan akses-akses yang lain itu harus dibuka untuk semua. Karena itu Anies Imin itu sebenarnya ada ide-ide dan gagasan yang perlu diakomodir oleh Prabowo Gibran ke depan. Itu harapan saya seperti itu. Karena gagasan kemarin itu cukup bagus juga untuk membangun SDM bangsa dan negara kita. Nah, terkait dengan nilai di TIPOK ya, saya memberi nilai 0,1 dari angka 10. Tentu nilai yang saya berikan ini tidak tendensius gitu. Dasarnya adalah apa yang dijelaskan oleh Pak Yana tadi, bahwa konten dari film itu tidak memiliki akurasi, validitas, dan konfirmasi data yang kemudian dapat diyakinkan bahwa data yang ditampilkan itu adalah data yang benar. Data yang digunakan tadi Pak Yana sudah sampaikan itu data yang sangat menurut saya sangat parsial gitu, diambil dari beberapa sumber. Sayangnya tidak melakukan konfirmasi atas data itu pada sumber yang terkait dengan persoalan yang sedang mereka bicarakan dalam film itu. Ini yang tidak tampak pada film itu. Karena itu nilainya 0,1 dari angka 10. Ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udin, Pak Yana, Prof. Asep. Alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung acara. Teman-teman semua, seminar kali ini itu memberikan kita banyak pelajaran berharga bahwa demokrasi Indonesia lewat pemilu itu masih punya banyak kelemahan, masih punya banyak masalah yang itu harus kita perbaiki bersama ke depannya. Kenapa saya katakan bersama? Karena kepemimpinan Prabowo Gibran yang merupakan produk dari pemilu 2024 itu harus kita awasi. Mereka diberikan amanah untuk mengelola uang sekitar 3.300 triliun, uang yang sangat banyak. Diperkirakan anggaran untuk makan siang gratis dan susu gratis itu sekitar 400 sekian triliun. Itu uang yang sangat banyak. Jadi butuh partisipasi kita semua agar demokrasi kita yang diharapkan menciptakan keadilan sosial itu bisa terwujud. Kemiskinan, kesenjangan, korupsi, dan berbagai macam masalah-masalah di Indonesia itu bisa diselesaikan. Karena orientasi utama demokrasi itu adalah melahirkan kepemimpinan yang bersisi kepentingan masyarakat, bukan kepentingan elit. Semoga diskusi atau seminar ini memberikan kita pemahaman dan kesadaran yang lebih kritis untuk bersama-sama menjadi gerakan yang mengawal proses demokrasi. Kita jangan sampai kayak Filipina ya. Jadi masyarakat Filipina itu sekarang banyak yang nyesal karena salah pilih orang. Itu banyak karena presiden Filipina yang sekarang itu melalaikan banyak janjinya. Nah, kita jangan sampai seperti itu, dan itu bisa kita cegah dengan cara memberikan berbagai macam pengawasan, partisipasi kritis. Kalau misalnya ada masalah kritik, demo, silakan demo, tapi jangan antipati dengan demo. Demo itu adalah gerakan yang paling efektif untuk mencegah terjadinya kerusakan negara. Oke.
ini ada pesanan dari Pak Prof. Asep. Jangan lupa absen mata kuliah sistem kepartaian di luar. Oke? Nanti ada. Kayaknya tadi sudah. Sudah. Ini semester berapa, Bro? Restu sudah apa tadi? Sudah. Yang belum, ya nanti kalau belum absen lah di luar ya. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Terima kasih para pembicara atas waktu dan presiden memberikan informasi penting. Ya, teman-teman setelah ini nanti kita foto bersama ya. Iya, nanti Mas yang berdiri karena ya di balik semua itu kan yang paling penting konten ya. Ayo teman-teman, oke, terima kasih. Mohon maaf kalau yang kurang. Saya tutup dengan komunikasi alhamdulillah. Bila itu Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.